Shalom, teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Septianus Hermanto. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan merenungkan bersama tema bagaimana hidup berbuah. Kita akan belajar bersama lewat perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih. Bacaan saya ambil dari Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai ya. Suatu hari ketika Kristus mengajar di tepi Danau Galilea, banyak orang berdatangan mengerumuni dia. Kristus memilih untuk naik sebuah perahu yang sedang berlabuh, sedangkan orang banyak mendengarkannya dari pantai. Kristus kemudian mulai mengajar mereka tentang kerajaan Allah dengan memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih tanaman. Ada seorang penabur yang mau menaburkan benih di tanah yang subur, tetapi sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan yang tanahnya keras. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh ke tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tanah yang penuh semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh ke tanah yang benar-benar subur, di mana benih dapat bertumbuh dan berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam perumpamaan ini, yang dimaksud penabur adalah Kristus sendiri. Benih yang ditaburkan adalah firman Allah, sedangkan tanah tempat bibit ditabur adalah hati setiap kita. Perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa pengetahuan tentang firman Allah adalah suatu anugerah dari Tuhan dan bukan karena kita yang pertama-tama berinisiatif mencarinya. Allah menganugerahkan itu karena Dia berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa dan ketidaktaatan kita, dan Dia menginginkan kita hidup bahagia, baik di dunia fana ini maupun di alam baka. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 16-17, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Seperti benih yang jatuh ke berbagai jenis tanah, benih-benih firman Tuhan berupa kasih dan kuasa Allah dianugerahkan kepada setiap orang tanpa memilah dan memilih. Allah menaburkan benih firman kepada setiap kita, tetapi bagaimana kita menanggapinya, hal itu merupakan keputusan yang kita ambil sendiri. Sekalipun benih yang ditaburkan mempunyai daya tumbuh yang kuat, tetapi agar benih itu dapat bertumbuh dengan baik, sangat bergantung kepada tanah yang menerimanya. Yang dimaksud Kristus dalam hal ini, apakah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah sehingga berguna bagi diri orang yang menerimanya. Artinya dapat memberi sesuatu, kebahagiaan hidup sejati, dan juga untuk orang-orang lain. Atau firman itu malahan sama sekali tidak memberi dampak apa-apa. Hal ini banyak bergantung pada sikap dan cara kita menanggapi firman Tuhan. Kalau kita mau berusaha mengerti, dalam hal ini bukan hanya urusan akal budi yang banyak bergantung pada kemampuan otak, tetapi dalam hal ini
banyak bergantung pada sikap hati untuk mengambil keputusan dan komitmen. Maka benih itu akan memberikan kebahagiaan yang melampaui apa yang saat ini mampu kita bayangkan. Lebih dari itu, kebahagiaan itu juga dapat dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti buah yang bermanfaat bukan hanya untuk pohon itu sendiri, tetapi juga untuk manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Dalam perumpamaan ini, Kristus menyebutkan ada 3 tanggapan orang yang membuat benih firman itu tidak bertumbuh dengan baik, yang ditunjukkan dengan tidak adanya buah yang dihasilkan. Pertama, kita lihat tentang benih yang jatuh ke tanah yang keras di pinggir jalan. Di sini kita akan melihat dapat berupa beberapa orang. Pertama, dapat digambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memahaminya, atau mungkin mencoba memahaminya tetapi sebatas dengan menggunakan kemampuan otaknya saja. Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan bahwa firman Tuhan adalah seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dapat saudara-saudari lihat di Yesaya 55 ayat 10. Kalau kita hanya melihat dengan mata, air hujan yang membasahi tanah seperti sesuatu yang sia-sia saja, karena dalam waktu singkat tanah akan menjadi kering dan kembali seperti semula. Tetapi apa yang tidak terlihat justru itulah yang dahsyat, karena ternyata air itu mampu membuat tanah menjadi subur sehingga dapat memberi daya tumbuh bagi berbagai tanaman. Kalau kita hanya menafsirkan firman Tuhan sebatas apa yang tertulis, banyak hal yang tidak masuk akal, tidak rasional, sehingga sama sekali tidak menarik. Salah satu contohnya, ajaran Kristus bahwa kita harus mengampuni semua orang yang bersalah sebanyak berapa? 70 kali 7 kali. Ketika kita disakiti, Allah meminta kita untuk mengampuni. Tetapi, apakah kita mau melakukannya? Kadang, kita lebih percaya dengan kebijaksanaan sendiri, dengan melakukan pembalasan atau tindakan lain. Firman Tuhan tentang pengampunan memang kita dengar, tetapi sering tidak mau kita lakukan, sehingga firman itu tidak berbuah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau memahaminya dengan iman, bukan hanya dengan otak, kita dapat menemukan bahwa di balik firman yang terdengar tidak masuk akal itu, ada pemahaman yang sangat mendalam yang dapat membuat hidup kita damai dan bahagia. Yang kedua juga dapat berupa berarti orang yang mendengar pengajaran tentang firman Tuhan atau mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam persoalan hidupnya, tetapi tidak berniat untuk merenungkannya atau memasukkannya ke dalam hati dan tidak mau memikirkannya lebih jauh. Dengan demikian, benih itu lenyap begitu saja, digambarkan sebagai bibit yang jatuh di pinggir jalan yang tanahnya keras, sehingga bibit itu tidak dapat masuk dan kemudian segera menjadi makanan burung. Dapat juga berarti orang yang tidak mau peduli dengan firman Tuhan, tidak ambil peduli dengan segala kebaikannya, karena menganggap semua yang diperoleh adalah karena hasil kerja dan kepandaiannya sendiri. Ini yang disebut hatinya keras seperti tanah keras di pinggir jalan.
Ada orang yang tetap mengeraskan hati saat mendengar firman Tuhan. Dia tidak mau berubah, meskipun mungkin sebenarnya melihat ada kebenaran di dalamnya. Dalam hal ini, dia memilih untuk membuat hatinya keras seperti tanah di pinggir jalan. Bisa juga berarti orang yang menerima firman Tuhan, tetapi kemudian karena godaan iblis, firman itu tidak didengarkannya. Kita lihat contohnya. Saul, semua pasti kenal siapa Saul itu. Saul adalah raja Israel pertama yang diurapi oleh Yahweh. Tetapi suatu saat ketika Allah meminta dia menghabisi bangsa Amalek, Saul tidak melaksanakannya. Dia memang menyerang bangsa Amalek, tetapi kekayaan orang Amalek dibiarkannya dibagi-bagikan di antara tentara-tentaranya, karena menurut pemikirannya itu lebih berguna. Dapat saudara-saudari lihat di 1 Samuel bab 15 ayat 18 sampai 22. Saul mendengar firman Tuhan, tetapi godaan iblis membuat dia melakukannya bukan seperti yang dikehendaki Allah. Dia tidak setia, dan karena itu Allah tidak lagi berkenan kepadanya. Kita lihat benih yang kedua, benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Maksudnya gimana? Benih tersebut dapat tumbuh, tetapi tidak dapat bertahan lama karena tidak berakar. Akarnya tidak dalam. Maknanya apa? Hal ini bisa menggambarkan orang yang ketika menerima firman, mencoba memahaminya, dan dengan gembira melihat ada kebenaran di dalamnya. Orang yang menerima kasih dan kuasa Tuhan, menyadarinya dan bersyukur dengan antusias kepada Tuhan. Tetapi syukur itu tidak mendasar ke hati dan pikirannya. Syukurnya lebih sebagai ucapan lidah saja. Dia ragu dan tidak berani menjadi pelaku firman. Dia tidak mau. Seringkali disembunyikan dengan kata tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga ketika pencobaan datang, hujan dan banjir permasalahan, ketika terjadi penindasan, penganiayaan, atau apapun yang merintangi dan mengecewakannya, dia menjadi goyah dan bahkan bisa hancur imannya. Dan menjadi tidak percaya lagi, bahkan menjadi murtad. Kita lihat contoh Daud. Daud dipilih Allah untuk menggantikan Saul. Daud tetap sangat menghormati Saul dan tidak pernah melakukan hal yang buruk kepadanya. Tetapi karena iri hati, Saul terus berusaha membunuhnya. Daud terpaksa melarikan diri bertahun-tahun lamanya. Meskipun begitu, Daud tetap setia kepada Tuhan. Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Mungkin kita dapat menangkap kebenaran dan keindahan firman ini. Tetapi bagaimana kalau orang yang kita sakiti, orang yang kita tolong malah menyakiti kita? Maukah kita tetap taat seperti Daud ketika tanpa berbuat salah terus berada dalam tekanan dan penindasan Saul? Janganlah sampai kita membiarkan kekecewaan atau tekanan apapun membuat kita murtad. Ketika kita berusaha menjadi pelaku firman, seringkali ada rasa sakit, tetapi justru kemudian itulah yang memberi ketenangan. Santo Paulus menulis kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18-22. Bunyinya seperti ini. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Seorang wanita yang akan bersalin pasti menderita karena merasa sakit yang luar biasa.
Tetapi ketika anaknya lahir dengan selamat, ada suatu kebahagiaan yang membuat dia lupa akan penderitaan sebelumnya. Menjadi pelaku firman memang perlu perjuangan dan pengorbanan. Tetapi kalau kita dapat melakukannya, ada damai yang begitu dalam terasa di dalam diri kita. Kedamaian itu bukan hanya sesaat saja, tetapi merupakan bagian kecil dari kebahagiaan kekal yang dapat diperoleh ketika kehidupan kita beralih ke kehidupan kekal. Nah, kita lihat benih ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Dapat berupa orang yang percaya dan mau melakukan apa yang diajarkan firman, mau berusaha mengampuni, mengasihi, dan melayani sesama, tetapi sayangnya tetap tidak dapat melepaskan diri dari penyembahannya kepada mamon, harta, kekayaan, kenikmatan, kekuasaan dunia. Dengan demikian, dia akan limbung ketika harus memilih salah satu di antaranya. Dapat juga berarti orang yang dengan penuh syukur menyadari kasih dan kuasa Allah sehingga berniat untuk mewujudkan syukur itu dalam perbuatan nyata. Tetapi seiring berjalannya waktu, semangat bersyukur ini pudar karena begitu khawatir akan berbagai persoalan hidup yang membuatnya menjadi sangat sibuk bekerja dan terombang-ambing dalam kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan, atau orang yang ketika usahanya menjadi semakin sukses justru semakin merasa tidak punya waktu untuk beribadat dan meresapi firman Tuhan. Juga dapat digambarkan orang yang mau berusaha memahami dan mau menjadi pelaku firman, tetapi belum dapat melepaskan diri dari kecintaannya kepada kekayaan materi. Dengan begitu, ketaatannya kepada firman bukan sungguh-sungguh tertuju untuk membangun relasi yang erat dan mesra dengan Tuhan, tetapi lebih dijadikan sarana agar Tuhan mau memberikan kepadanya segala kesuksesan dan keberhasilan di dalam pekerjaan atau usahanya. Ketika dia merasa pengorbanannya tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, kepercayaannya kepada firman menjadi runtuh. Kita lihat Daud kembali. Mari kita teladani Daud. Ketika dalam puncak kejayaannya, Daud tidak melupakan Allah. Dia sadar bahwa kesuksesan, kemenangan-kemenangannya semua berasal dari Tuhan, sehingga dia tidak menjadi sombong dan malahan berinisiatif untuk membangun bait Allah yang megah sebagai tempat Allah bertata. Sekalipun Daud mempunyai keinginan yang baik untuk menyatakan hormat dan syukurnya kepada Allah, tetapi ternyata Allah mempunyai rencana lain yang lebih sempurna. Sebagai raja yang sedang berkuasa, tentu Daud tidak biasa mendengar penolakan. Akan tetapi, karena hatinya memang tulus dan sangat mengasihi Allah, dia tidak kecewa dan tetap taat. Sehingga Allah berkenan kepadanya dan berjanji. Dikatakan sebagai berikut di 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya, dan di hadapanku tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita lihat rancangan Allah jauh di atas apa yang mampu kita pikirkan. Ketika kita mau taat, barulah kita akan mengalami betapa sempurna rencana-rencananya. Ada cukup banyak orang yang meninggalkan Kristus, bukan pada saat dia sedang menderita, tetapi justru ketika Allah mempercayainya kekayaan, kekuasaan,
atau kesuksesan-kesuksesan. Anugerah-anugerah Allah tidak membuatnya semakin setia kepada Allah, tetapi malahan menjadikan kekayaan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi sebagai Allahnya yang baru. Dia tidak tertarik untuk menyalurkan berkat Allah kepada sebanyak mungkin orang agar kasih dan kuasanya juga dialami semua orang, tetapi terus berusaha mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri karena khawatir dengan berbagi membuat dia menjadi semakin tidak sekaya teman-temannya. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus ingin agar firman yang dianugerahkannya kepada kita sungguh-sungguh tertanam di dalam diri kita, sehingga mengubah cara berpikir dan sikap hati kita. Dengan demikian, buah roh tampak dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam menghadapi segala situasi kondisi kehidupan. Dapat saudara-saudari lihat di Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh selain sangat bermanfaat untuk memberi kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, juga dapat berguna dan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Sama seperti buah pada pohon yang selain berguna bagi regenerasi pohon itu sendiri, juga dapat dinikmati oleh banyak orang dan menggembirakan pemiliknya. Untuk menjadi tanah yang subur, tanah yang keras harus digemburkan, batu-batu harus disingkirkan, dan semak berduri perlu dipangkas habis. Kita harus mau berubah dan berjuang untuk itu. Kalau kita sungguh percaya bahwa firman itulah yang dapat menyelamatkan hidup, kita tidak akan merasa ada pengorbanan yang terlalu besar. Di dalam kasih, Allah ingin kita berbahagia. Dia tidak pernah lelah membimbing dan meneguhkan saudara dan saya melalui firman-Nya. Allah melihat segala usaha kita, pasti akan berbelas kasih dan mengulurkan tangannya, sehingga kita pun akan dimampukannya. Marilah, saudara dan saya, kita menanggapi firman itu dengan penuh syukur dan sukacita, membuka diri untuk mau diubah oleh Allah, terus menempa diri sehingga semakin hari kita semakin dapat menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman Tuhan, agar kita menghasilkan buah roh dan buah roh menetap di dalam diri kita. Saat ini firman Allah dapat kita nikmati secara praktis dengan sangat mudah melalui kemajuan teknologi komunikasi. Apakah saudara dan saya mau menyediakan waktu terbaik, mau meresapi firman itu setiap hari, agar kita terus dapat menangkap dan menikmati kasih dan kuasa Allah yang tidak pernah berhenti dicurahkan kepada kita? Allah memang memberi kita kebebasan untuk memilih. Kita dapat saja mengabaikan kesempatan-kesempatan untuk meresapi firman Tuhan atau membacanya secara sepintas di saat ada waktu saja. Tetapi kita juga dapat dengan serius mau meresapi firman-Nya setiap hari, supaya kita selalu ingat akan kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas, dan tergerak untuk mensyukurinya dengan berbuat kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Kita dapat memilih untuk terus mengejar kepuasan-kepuasan sesaat, atau menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati melalui kedekatan relasi kita dengan Allah. Berbahagialah saudara dan saya kalau mau mendengarkan firman Tuhan dan bertekun untuk menjadi pelaku-pelakunya. Sampai di sini renungan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.